Hai semuanya, selamat datang kembali bersama saya Pedro Marhendra. Dan di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial sebelumnya tentang membuat website untuk IoT formalin detector. Di video pertama kita sudah membuat untuk interface dan tampilannya. Di video kedua kita sudah membuat database. Dan video ketiga kita sudah mengkoneksikan database ke dalam website. Dan yang terakhir kita akan menyelesaikan website ini. Oke? Jadi ini adalah part terakhir, kita mengisi kekurangan-kekurangan yang ada di website ini. Seperti jumlah tes makanan ini seharusnya adalah jumlah tes yang positif 2020. Lalu ini adalah daftar kota tes positif yang sudah positif, ini negatif, dan ini adalah pie chart untuk negatif. Dan kita akan melakukannya di Visual Studio Code. Oke, yang pertama adalah kita search dulu pada bagian jumlah tes makanan ini. Yang kedua kita rubah namanya menjadi makanan positif. Oke, ini yang pertama adalah yang pertama dan ini adalah yang kedua. Yang kedua ini kita rubah menjadi jumlah tes positif 2020. Dan yang ketiga ini kita rubah menjadi jumlah tes negatif 2020. Oke, setelah kita rubah, kita coba cek tes positif, tes negatif, dan daftar kota masuk tes ini juga kita rubah. Daftar kota masuk tes kita rubah. Yang pertama adalah ini, yang kedua daftar kota masuk tes ini adalah daftar kota positif. Dan yang ketiga adalah daftar kota negatif. Kita rubah juga daftar kota negatif. Lalu pada bagian bawah ini untuk koneksinya, untuk script pada JavaScript ini kita rubah, kita tambahi. Karena yang bagian atas ini kan cuma satu yang keisi. Kita nanti akan tambahkan lagi. Tapi sebelumnya kita akan copy atau duplikat dulu di foldernya JavaScript, di folder demo, masuk ke htdocs, lalu ke IoT formalin, masuk ke JavaScript, lalu kita kopikan yang ada di dalam demo ini. Yang kita gunakan hanyalah py dan juga area. Untuk bar dan data tablesnya kita hapus dulu. Oke, yang ini kita copy sejumlah 3 copy. Yang copy pertama kita ganti namanya menjadi demo positif. Yang kedua py demo negatif. Oke. Dan yang chart area demo ini yang copy pertama kita ganti menjadi positif. Dan yang chart demo yang copy 2 kita ganti menjadi negatif. Oke, setelah kita copy, maka kita harus juga menambahkan di bagian sini. Yang pertama adalah chart area, kita tambahkan demo ini menjadi demo positif. Lalu demo ini menjadi negatif. Jadi untuk mengambil data yang ada di folder tadi. Lalu ini juga kita tambahkan menjadi py demo. Yang pertama adalah positif, lalu yang kedua adalah negatif. Oke, setelah kita tambahkan, kita juga harus mengganti nama. Pertama adalah jumlah tes positif kan, jumlah tes positif. Nah, untuk label pada ID-nya, grafik total ini kita ganti menjadi grafik positif. Lalu pada jumlah tes negatifnya kita juga mengganti pada bagian ID-nya. ID-nya kita ganti menjadi grafik negatif. Oke, setelah selesai kita rubah dulu script atau source code-nya pada chart area demo positif ini. Kita ganti yang ini kan total test, kita ganti menjadi total positif. Lalu kita kopikan total positif ini ke dalam total test juga. Ini kita ganti total positif. Lalu pada ID-nya pada bagian get element ini grafik total kita ganti menjadi grafik positif.
Lalu while arraynya kita bulannya tetap, lalu total testnya kita ganti juga menjadi total positif. Oke, seperti itu bisa kita lihat. Oke, masih belum berubah. Untuk selanjutnya yang kita harus ganti adalah kita cek apakah namanya sudah sesuai. Chart area demo positif.php dengan chart area demo positif.php sudah sama, negatif juga sudah sama. Lalu untuk penamaannya, jumlah tes negatif ini menggunakan grafik negatif, dan untuk positif juga kita rubah menjadi grafik positif. Oh ya, untuk bagian atas koneksi total positif kita ganti koneksi select total. Oke, sudah betul. Chart area positif. Oke, untuk penamaannya kita cek sekali lagi, grafik positif ini juga daftar kota masuk tes, jumlah tes positif, grafik positif juga sudah sama. Lalu untuk total positif sudah betul, total tes, oh ini total tes, ini kita ganti menjadi total positif. Jadi harus teliti ya, karena jika tidak seperti itu nanti akan terjadi error. Oke, ini sudah betul, sudah terlihat total positifnya berapa, total negatifnya kita akan merubah. Jadi dengan cara kita ini close dulu, lalu kita masuk ke negatif, lalu total tes ini kita ganti total negatif. Lalu untuk total negatif bisa kita copy menjadi di kanannya, lalu namanya grafik total ini kita ganti menjadi grafik negatif. Lalu untuk labelsnya kita gunakan sama, datanya yang kita gunakan adalah data total test, ini kita ganti menjadi total negatif, dan ini kita gunakan total negatif juga. Untuk penamaannya grafik positif sudah betul, lalu kita tarik ke bawah, grafik negatif sudah betul. Oke, kita reload, sudah masuk. Oke, yang terakhir adalah dua ini, daftar kota positif dan daftar kota negatif. Kita close dulu, chart area demo juga kita close. Lalu kita masuk ke bagian chart pie demo. Nama kota dan kota total ini kita ganti, pertamanya adalah negatif, yang ini kota negatif kita ganti. Untuk koneksi ini kita copy juga, kota totalnya kita pastekan. Lalu untuk datanya, kota total ini kita juga ganti, dan untuk isi datanya juga kita ganti. Dan untuk pie totalnya ini namanya kita ganti menjadi pie negatif. Berarti untuk di sini kita juga ganti menjadi pie total menjadi pie negatif. Ini yang ketiga, ini yang pertama, ini yang kedua menjadi pie negatif. Oke, jika sudah kita load, sudah masuk. Yang terakhir, oh kebalik ya, ini yang harusnya masuk ke negatif karena ini chart pie demo negatif. Oke, pie negatif, ini adalah pie negatif, kota negatif. Oh, kita memberi penamaan yang salah. Yang pertama berarti positif ya, berarti kita kebalik. Ini kita rubah dulu menjadi pie negatif, betul. Oh, ini harusnya pie positif. Yang negatif adalah yang bawah.
Pi total ini kita ganti menjadi pi negatif. Kita save dan kita lihat. Oke, pindah ke bawah. Lalu untuk yang pi positif kita juga ganti. Chart pi demo positif ini kita buka. Lalu untuk nama kotanya sudah betul, kota totalnya ini kita ganti menjadi kota positif. Untuk selectnya juga kita kopikan dari sini, kita taruh di kota total. Pi total ini kita ganti menjadi pi positif. Lalu untuk nama kotanya ini sudah sama. Untuk kota totalnya ini kita ganti menjadi kota positif. Petik. Oke, kita load. Oke, sudah betul, semuanya sudah betul. Kota negatif bisa kita hover untuk oke, sudah. Jadi bisa di hover dan ini kelebihannya sangat responsif sekali sehingga digunakan di device apapun sudah mengikuti ukuran. Oke, bisa dicek seperti ini. Oke, jadi ketika melebihi satu batas tertentu nanti akan mengikuti seperti ini. Oke, terima kasih. Itu adalah tutorial dari saya tentang membuat website IoT untuk formalin detektor. Dan jika kalian menyukai video ini silahkan klik like. Jika kalian merasa video ini bermanfaat silahkan share ke teman-teman kalian. Silahkan tanya ke kolom bagian bawah, kolom komentar jika ada pertanyaan. Dan jika ada request untuk tutorial selanjutnya juga silahkan komentar di bawah. Dan pastinya jangan lupa subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dengan baik. Sekian, saya Pedro Marhindra dan sampai jumpa di video selanjutnya.